Rapiin dulu deh. Oke, udah lebih rapi ya. Nah, aku mau review ini. Seperti yang dikasih tahu waktu itu bahas Gamester X5 Lite ini ya. Jadi aku bilang waktu itu kalau nggak salah aku tuh mau bahas ini juga. Baru sekarang gitu. Sebenarnya kemarin aku udah bikin videonya, udah record, cuma kehapus. Aku lupa ngedit, kehapus ya. Jadi harus record lagi deh. Yang S5 yang gini, yang ada di video ini nih. Di sini maksudnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa putar dulu intronya. Oke, balik lagi. Jadi awalnya nggak mau beli ini. Awalnya aku ada dua kandidat yang bingung waktu itu. Aku bingung dua kandidat, ada Gamester, ada Fantek ini. Ada Fantek ini, ada Gamester T4 Nova Lite. Nah, kalau dilihat, sebenarnya aku agak nyesel sih nggak milih Gamester, malah beli ini gitu. Tapi di sisi lain aku juga bersyukur beli ini. Ngerti nggak sih? Kalau T4 Nova Lite itu, kalau aku lihat ya, itu tuh sama kayak Fantek. Cuma, aku lupa bedanya di mana. Kalau nggak salah si triggernya belum Hall effect. Kalau si Nova Lite ini ya, si triggernya belum Hall effect, terus nggak banyak shortcut. Jadi aku ngerasa fitur-fitur di Fantech tuh semuanya berguna, padahal kagak ya. Padahal gameplaynya itu sendiri udah berguna sebenarnya. Nah, yang aku nyesel nggak milih Gamester tuh punya Bluetooth. Ini nggak, ini cuma dongle doang sama wired. Kabelnya begini, lumayan bagus ya. Nah, aku beli Fantech ini tuh kapan ya? Bisa lihat di sini, ini tanggal berapa? Kayaknya udah setahun, mungkin udah hampir setahun ya. Jadi ya aku beli ini karena warnanya imut, warnanya lucu. Aku suka warna pink. Nah, jadi enak aja sih ini gamepad. Cuma tombolnya agak keras jujur. Kalau buat main casual kayak main game balap atau main apa gitu itu biasa-biasa aja sih. Tapi kalau main Project Diva atau Tekken itu mulai kerasa gak enaknya. Misalnya mau mukul kayak gini atau gitu atau gitu, itu susah. Kadang tuh nggak kepencet. Kalau main Project Diva tuh harus gitu ya. Nanti kita tes main Project Diva ya tombolnya. Nah, aku mau cerita lagi ini bukan video review, ini video cerita. Biar kayak video review kita bahas spek dikit. Jadi ini Fantech tuh pakai Hall effect juga. Oh iya, kardusnya mana? Nah, ini kardusnya. Jadi bukan video unboxing, ini cuma video cerita. Nih, pakai dongle, motion sensor. Motion sensornya ini harus nyalain via software. Tapi karena aku di Linux, nggak bisa. Bisa aja kalau kalian main di Windows ya. Di sini ada macam-macam. USB, terus punya getar yang sampai 4 level, ada anti drip, lipack gitulah pokoknya. Gamepad 200.000 udah holy. Siapa sih yang nggak mau? Kalau bahas spek mau bahas apa cuy? Gamepad gini doang. Ini tombolnya membrane, keras. Ya, udah sih gitu doang. Nah, aku mau lanjut cerita. Itu gamepad gacha. Katanya banyak masalah, terutama di masalah trigger ini. Itu magnetnya bisa lepas dan ya jadi nggak jalan. Jadi banyak yang klaim garansi karena si triggernya lepas, si magnet yang di dalamnya. Sama si tombol ininya tuh bisa mendelep. Kalau di punya aku sih dia lumayan kerasa tapi nggak yang mendelep banget. Terus apalagi ya, lupa. Tuh katanya tuh ada yang matot juga pas lagi update firmware. Gila sih ini. Di mana ya waktu itu? Dihapus lagi forumnya lah. Kalau misalnya mau nyari alternatif ini ada di sini. Kalau mau ya terserah. Oke, itu aja. Aku mau langsung tes. Ayo aku bilang karena ini kan banyak shortcutnya ya. Ada di sini. Ada buat shortcut ganti ABXY, ganti shortcut buat ganti ini. Jadi ini atau ini jadi ini, terus ada shortcut lain-lain di sini banyak pokoknya. Ini yang aku tunjukin layarnya. Dan itu gak ada di buku manual. Hebat ya. Oh iya, aku satu lagi. Nah, ini dia. Kalau di Windows, dia tuh langsung mode Xbox kebacanya, langsung di LED-nya yang kanan semua. Nah, kalau di Linux, dia kebaca mode Android yang di kiri bawah. Nah, aku tuh nggak tahu. Jadi aku stuck di sini. Aku main di Linux, selama di Linux, aku main di mode ini. Jadi getarnya nggak jalan. Tapi trigger dia jalan tetap. Triggernya bisa analog. Dia bisa ngegas banyak, ngegas dikit kalau main mobil balap. Cuma yang jadi masalah tuh getarnya nggak nyala. Nah, aku baru tahu kalau baca manualnya lebih ini, dengan menekan tombol home sama snap selama 3 detikan, dia bisa mode Xbox. Amazing. Kenapa aku nggak tahu dari dulu? Hedan ini nggak mau, gara-gara tadi ke mode ini jadi Xbox dia nggak mau baca.
Woi lah, baru sadar aku nggak record video gameplay tadi. Ya udah kita main lagi. Ya udah kita main lagi ya. Tunggu. Kan bener hampir gitu aja ya. Jadi kesimpulannya ini gamepad nggak rekomen. Kalau mau cari yang nggak gacha. Kalau kalian mau resiko mau gacha sendiri ya silakan. Aku nggak nyuruh ya. Kalau mau gacha silakan. Tapi saranku jangan. Mending di alternatif di sini. Kalau misalnya beli gamepad baru dan budget kalian terbatas. Ini aku hoki aja kayaknya. Dapat setahun. Nih, ininya aja udah berbekas-bekas gini. Bahkan ID-nya ini udah nggak kebaca ya, udah hilang nih. Jadi gitu aja, makasih udah nonton. Bye. Sheesh, bro. Ah, Cancer Nova 2 Lite. Sheesh.